Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Tidak boleh orang dipidana kalau dia membela diri, membela harta keluarga. Oke. Nah ini yang Kapolresta Sleman tidak baca. Kalau dia membaca pasal 34 KUHP, itu tidak akan menerapkan undang-undang lalu lintas. Tidak akan menjadikan tersangka yang sebetulnya adalah korban. Itu yang tidak boleh. Aparat penegak hukumnya harus ngerti tentang apa sih pasal-pasal yang ada di KUHP dan di KUHP. Pemirsa Kabar Nusantara, per 2 Januari 2026, KUHP dan KUHP baru resmi diberlakukan di Indonesia. Pemerintah menyebut bahwa KUHP dan KUHP baru ini merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia dengan menerapkan kemanusiaan dan juga keadilan. Dan pada episode kali ini kita akan bahas lebih lengkap dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Safarudin dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Saya juga terima kasih. Karena sudah diundang. Dan tentunya Pak Safarudin ini tentu menjadi narasumber yang valid dan tentunya banyak ditunggu masyarakat untuk hadir di Kabar Nusantara, Pak. Melihat nama Bapak juga sempat semakin baik ya dengan rapat sebelumnya dengan Komisi 3 dengan Kapolda Sleman, Kapolres Sleman ya Pak. Kapolresta Sleman. Nah kita akan bahas Pak terkait dengan KUHP dan juga KUHP baru ini. Ingin melihat sebenarnya apa perubahannya Pak yang mendasar dari yang lama dengan KUHP yang baru dan juga KUHP baru. Ya, kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu memang kan pembahasannya sudah cukup lama karena KUHP yang lama itu kan masih produk zaman dahulu, masih produk kolonial masa ya? kolonial Belanda yang kita ambil. Jadi di situ lebih banyak memang waktu KUHP yang lama itu kan pasal-pasal tentang kepentingan penguasa. Oke. Ya karena dia waktu itu menjajah Indonesia. Oke. Sekian lama itu dilakukan suatu perbaikan dan banyak hal-hal pasal-pasal yang dirubah untuk mengakomodir perkembangan di Indonesia, khususnya tentang bagaimana hukum-hukum hak-hak masyarakat yang harus kita akomodir itu untuk KUHP ya. KUHP ya. Ya. Kalau KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Oke. Itu waktu itu dianggap karya agung. Kenapa tuh Pak? Karena KUHP yang lama itu juga produk masih kolonial. Oke. Dulu itu pengakuan itu salah satu alat bukti. Makanya kan tindak kekerasan itu sangat tinggi waktu itu. Kalau tersangka itu sudah ngaku, itu salah satu alat bukti. Alat bukti. Nah, diperbaikilah KUHP waktu itu Undang-Undang Nomor 8 81 dianggap pada waktu itu adalah karya agung. Nah, perjalanan ini 34 tahun ya. 81 sampai 2025 ya Pak. 25 itu di dalam perjalanan KUHP itu masih banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Oke. Ya. Dalam penerapan KUHP, Pak? Nah, penerapan KUHP. Di KUHP Undang-Undang Nomor 881 itu lebih banyak mengakomodir kepentingan penyidik daripada gitu. tersangka. Daripada tersangka. Oke, Pak. Kalau bisa saya
gambarkan berarti untuk KUHP ini itu mengatur substansinya terkait dengan tindakan dan apa sanksinya. Sementara kalau KUHP itu berarti prosedurnya Prosedur bagaimana bagaimana cara beracara di dalam betul. melakukan suatu penyidikan. Penyidikan, oke betul Pak. Kita udah dapat frame-nya nih. Iya. Nah, kalau tujuan mendasar dari perubahan KUHP dan juga KUHP ini apa Pak? Apa yang diinginkan negara? Kalau KUHP ini lebih banyak mengakomodir adalah hak-hak masyarakat Baik. yang Oke. diwakili oleh advokat. Oke, Iya. baik. Kalau KUHP sendiri Pak apa? Kalau Ada yang KUHP berubah? itu kan banyak undang-undang di dalam KUHP itu yang diperbaharui juga pasal-pasalnya gitu Mhm, ya. mhm. Kalau terkait dengan restoratif justice itu ada di KUHP atau di KUHP Pak? Di KUHP. Di KUHP. Nah, di KUHP yang lama, di Aha. Undang-Undang nomor 881 Yes. itu, restoratif justice tidak ada. Oke. Belum dibahas di situ dan Aha. belum diakomodir Oke. di KUHP yang lama. Perbedaannya dengan adanya restoratif justice di KUHP yang baru, apa yang didapat masyarakat Pak? Semisal si X menjadi tersangka, apa yang dia peroleh dengan berlakunya KUHP yang baru ini? Ya, jadi kan banyak kasus-kasus yang sebetulnya kasus itu kasus ringan. Ya. Kerugiannya tidak terlalu besar. Oke. Seperti seumpamanya dulu itu ada Mencuri ayam? pencurian kakao. Kakao betul, pernah, yang nenek mencuri kakao benar Pak. yang sebetulnya kan harga kakao itu cuma berapa. Yes. Sedangkan kalau itu diajukan ke pengadilan, harga kakao seumpamanya 200.000. Aha. Tapi biaya penyidikannya itu bisa sampai 1 juta, 2 juta. Karena memberkas, Oke. meneliti lagi, diteliti oleh Mhm. jaksa dan akan Mhm. disidang ke pengadilan. Belum lagi pemanggilan saksi bolak-balik Oke. ke penyidik, Oke. ke penuntut umum, dituntut, kemudian di pengadilan. Itu biayanya besar sekali. Berarti kalau nanti dengan adanya berlakunya KUHP baru ini, Mhm. semisal ada kasus semacam itu Pak, dengan kerugian yang tidak Ya. terlalu besar secara material, seperti apa prosesnya? Apakah cukup sampai di kepolisian dan ditetapkan bahwa ini restoratif justice atau seperti apa? Di penyidikan Polri boleh di restoratif justice. Oke. Di penuntutan juga boleh. Dan Oke. di sidang pengadilan juga boleh. Pada Oke. tahap sidang pengadilan. Mhm. Persyaratannya itu tidak ancaman hukumannya tidak melebihi 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti ada kriteria Ya, khusus ya Pak ya? Apa ya. aja Pak? Itu pertama, tidak melebihi ancaman hukumannya 5 tahun. Yang kedua, baru pertama kali melakukan tindak pidana itu, ya. yang sejenis itu. Oh, kalau sudah 2 kali nggak boleh lagi. Yang sejenis itu? Yang sejenis itu. Oke. Mencuri 2 kali sudah tidak boleh lagi. Oke. Mungkin pertamanya boleh, tapi mencuri lagi Tidak boleh lagi tidak RJ? boleh lagi gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ada kesepakatan antara korban dengan pelapor. Kedua Oke. belah pihak itu ada kesepakatan. Oke. Berikutnya kerugian daripada pelapor itu dilakukan ganti rugi oleh Oke. ya. Kalau seumpamanya dia luka, Mhm. biaya pengobatan Ditanggung. oleh tersangka. Kayak Oke. gitu-gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke. Dengan mungkin ada kerugian-kerugian ganti rugi yang harus ditanggung oleh tersangka. Tentu tidak semua tindak pidana harus menggunakan metode restoratif Nggak justice boleh, ya Pak ya? 5 tahun. Oke, 5 tahun. 5 tahun paling tinggi 5 tahun. Mhm. Yes. Narkoba nggak boleh, bandar Nggak narkoba. boleh ya. Korupsi nggak boleh Korupsi Pak. nggak boleh. Betul. Gitu Nah, ya. tapi saya juga menemukan Pak bahwa data dari Dirjenpas ini katanya Indonesia mengalami over capacity lapas sampai nyaris 200% angkanya di tahun 2025. Ini jadi salah satu faktor penting nggak sih Pak? Makanya menerapkan adanya perubahan restoratif justice ini. Ya, jadi untuk narkoba bandar tidak boleh. Tidak boleh ya. Tetapi pemakai boleh dilakukan restoratif justice. Dan Oke. sebelum berlaku KUHP ini sudah dilakukan oleh Polri, Oke. BNN sudah melakukan, dan
kejaksaan sudah melakukan restoratif Oke. justice terhadap narkoba ini. Artinya pemakai. Pemakai itu di dalam KUHP itu adalah korban. Oke. Korban karena dia pemakai. Ya. Buktinya sebetulnya di situ kalau ketangkep ya, dites urin Yes. atau darah Mhm. positif, berarti ini pengguna. Oke. Tidak boleh dipidana. Harusnya di rehabilitasi Oke. gitu. Oke. Berarti tapi kalau seorang pelaku tindak pidana mendapatkan restoratif justice, apa hukumannya, Pak? Apakah selain penggantian rugi, apakah ada misalnya dia bekerja di mana, Itu juga sanksi sosial ada. seperti Itu apa, juga Pak? ada. Jadi kan kalau narkoba itu kan memang tanggung Case jawab khusus. negara Oke. untuk merehabilitasi supaya ketergantungan terhadap narkoba itu bisa dipulihkan. Oke, tentu supaya tidak Secara berulang. kesehatan, secara psikologis, Oke. dan secara fisik juga. Baik. Ya, psikis, fisik, dan kesehatan itu harus Oke. dipulihkan oleh negara. Sip. Jadi tugas negara sebetulnya untuk melakukan rehabilitasi terhadap narkoba. Pengguna narkoba. Supaya supaya di LP itu sudah berkurang nanti. Karena sebagian besar yang bilang Pengguna itu narkoba. pengguna. Dan juga pelaku tindak pidana ringan ya, Pak. Ya, Oke. itu. Kita udah punya gambarannya, Pak, terkait dengan KUHP dan juga KUHP baru ini. Di segmen berikutnya kita akan bahas terkait bagaimana penerapannya dan juga peran Komisi 3 ya, Pak, dalam penerapan ini. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Tidak boleh orang dipidana kalau dia membela diri, membela harta keluarga. Ini yang Kapolresta Sleman tidak baca. Karena sebetulnya kalau dia membaca pasal 34 KUHP, itu tidak akan menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas. Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara pemirsa dan pembahasan kita masih seru nih terkait dengan KUHP dan juga KUHP baru. Masih bersama Pak Safarudin. Pak, saya tertarik dengan agenda Komisi 3 yang tentunya Bapak juga hadir di sana. Waktu pembahasan dengan Kapolres Sleman dan juga Kajati Sleman. Sebenarnya ini kan berkaitan juga dengan KUHP dan juga KUHP baru yang sudah berlaku di 2 Januari 2026. Tapi Bapak terlihat meluapkan emosi gitu, Pak. Karena masih ternyata sekelas Kapolres belum memahami dengan tepat penerapan KUHP dan juga KUHP baru. Bagaimana pandangan Bapak melihat ini sudah berjalan hampir sebulan kita untuk KUHP dan KUHP baru, tapi ternyata masih ada oknum dan aparat penegak hukum yang belum memahami sepenuhnya terkait dengan KUHP dan KUHP baru ini? Ya itulah sebetulnya jadi masalah bagi aparat penegak hukum yang belum mengetahui, belum membaca KUHP yang baru ini padahal sudah berlaku, KUHP yang baru ini padahal sudah berlaku. Ya. Nah, kasus kemarin di Kapolresta Sleman itu dengan Kajari Sleman itu kan suatu kejahatan. Yes. Pencurian dengan kekerasan. Kekerasan ya, Pak. Jambret. Nah, istrinya dijambret. Terus tasnya diambil. Kemudian di situ ada suaminya ngejar. Kemudian pelaku jambret. Mengejar memakai mobil. Iya, memakai mobil. Iya. Untuk mengambil tasnya istrinya. Oke. Ya kan? Pelaku 2 orang naik motor Pelaku ya, naik Pak, motor. ya? Nah, naik motor itu kan karena merasa dikejar, dia tambah Panik ya? Panik mungkin, terus nabrak pembatas jalan dan meninggal. Kapolresta Sleman menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas. Pasal 310 dan 311. Itu salah, Pak? Salah.
Kenapa? Karena mereka terjadi kecelakaan lalu lintas itu karena ada sebabnya. Dia mengejar pelaku kejahatan itu karena untuk membela barang istrinya yang dijamret. Kemudian mereka celaka. Ya. Jadi kasus lalu lintas dengan kasus jamret itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau itu lalu lintas tidak ada penyebab sebelumnya itu bisa. Oke. Tapi kan ini ada penyebabnya. Jadi tidak boleh menerapkan undang-undang lalu lintas walaupun pada waktu suaminya itu mengejar, terus mereka tambah kenceng nabrak trotoar, meninggal. Ya. Penyebabnya itu kalaupun dianggap itu suatu penyebab, tapi di pasal KUHP yang baru itu ada pasal 34. Yes. Alat pembenar. Ya, alat pembenar bahwa tidak boleh orang dipidana kalau dia membela diri, membela harta keluarga. Walaupun bukan keluarga, harta orang lain pun juga tidak boleh dipidana. Nah, ini yang Kapolresta Sleman tidak baca pasal 34 KUHP itu. Bapak sempat menanyakan bahwa KUHP dan KUHAP tidak gitu ya Pak ya? Ya saya tanya, sudah baca KUHP katanya sudah. KUHAP sudah. Nah saya tanya pasal 34 apa sih isinya? Ya. Jawabannya dia restoratif justice. Sebenarnya berbeda? Ya berbeda. Kalau restoratif justice itu dijelaskan di KUHAP, bukan di KUHP. Ini Bapak menanyakan bahwa tidak atau sudah baca belum? Ini sekalian untuk ngecek nggak sih Pak sebenarnya aparat penegak hukum Indonesia sudah benar-benar belum dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru? Iya, saya mau ngecek apakah. Karena sebetulnya kalau dia membaca pasal 34 KUHP itu tidak akan menerapkan undang-undang lalu lintas dan tidak akan menjadikan tersangka yang sebetulnya adalah korban. Itu yang tidak boleh. Oke Pak. Nah kita mau beralih lagi Pak terkait dengan pasal lain di dalam KUHP yang juga menimbulkan sedikit kekhawatiran di masyarakat. Ini dianggap membatasi masyarakat dalam kebebasan berpendapat terkait dengan pasal penghinaan presiden dan juga wakil presiden. Ini bagaimana tanggapan Bapak Pak? Ya, kalau itu kan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu delik aduan. Akan dilakukan ketika dilaporkan oleh presiden atau wakil presiden yang melapor. Karena itu delik aduan. Tapi kalau lembaga-lembaganya nggak bisa. Nah, kalau itu sebagai kritik apa segala macam itu tidak akan dipidana. Tidak usah terlalu khawatir. Ya memang ada perdebatan dulu di situ. Bahwa kenapa kita ini kan ada kebebasan berpendapat. Cuman kan di dalam KUHP itu kan ada juga tentang pasal penghinaan terhadap kepala negara yang lain. Kalau dia datang ke Indonesia, loh masa kepala negara orang lain itu ada pasal yang melindungi? Kok kepala negara sendiri tidak dilindungi gitu loh. Cuman kan di situ sangat ketat nanti di dalam delik aduannya seperti apa. Apakah itu kritik atau memang itu menghina betul. Nah kalau di masyarakat itu Pak, mungkin yang menjadi pertanyaan sejauh mana bisa disebut sebagai sebuah kritikan ataupun yang disebut sebagai penghinaan. Karena memang di KUHP masih ada pasal karet. Nah itu Pak, pasal karet yang bersifat terbuka ya Pak. Jadi kita belum tahu nih kira-kira batasannya disebut sebagai ini mengkritik atau menghina. Gimana Pak pengawasannya ini? Ya, jadi itu nanti bedanya itu. Kalau betul-betul memberikan penghinaan, tapi kalau masyarakat itu membuat suatu kritikan yang sifatnya untuk kepentingan umum, itu tidak bisa.
sifatnya bersifat umum untuk mengkritik, seumpamanya mengkritik kebijakan Oke. apa gitu ya. Itu boleh? Itu boleh, boleh. Dan selama ini kan Tetap ada yang tetap mengkritik ada ya Pak? mengkritik itu. Oke. Tidak boleh dipidana itu. Nanti ada lebih rinci lagi, nanti kita bisa jelaskan di apa namanya, di Nah, penjelasannya itu. Nah itu juga yang mau saya tanyakan Pak. Hmm. Sebenarnya berarti kita masih membutuhkan aturan turunan ya Pak untuk KUHP dan KUHP baru ini? Misalnya Perpres atau PP gitu Pak? Perma. Ada nanti peraturan pemerintah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, peraturan pemerintahnya. Kapan tuh Pak? DPR Ini sementara berjalan oleh Kementerian Hukum membuat peraturan pemerintah itu. Oke. Nanti kan dianukan dengan DPR. Baik. Jadi seperti yang ini Mbak ya, yang juga banyak orang resah itu masalah penyidik itu diwajibkan untuk melakukan ketika memeriksa harus dengan CCTV supaya menghilangkan kekerasan, mencegah terjadi kekerasan, body cam juga nanti kalau di lapangan. Tetapi apa yang dirasakan masyarakat Pak? Kan banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di lapangan. Berarti masyarakat seharusnya setuju ya dengan pengadaan CCTV? Iya dong. Oke. Jadi seseorang tersangka diperiksa di kantor polisi itu, penyidik harus merekam menggunakan CCTV supaya apapun yang terjadi di situ semuanya terekam. Oke. Jadi tidak ada lagi intimidasi, tindak kekerasan segala macam yang selama ini dari kontra selalu protes. Polisi penyidik itu masih sering melakukan tindakan kekerasan. Tapi tidak ada bukti ya Pak? Di lapangan nanti akan dilengkapi body cam. Nah itu juga nanti harus ada peraturan pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah supaya lebih jelas nanti bagaimana mekanismenya itu. Tapi untuk tenggat waktunya DPR sudah memberikan sekarang lagi berproses untuk pembuatan peraturan pemerintah. Oke, berarti semua tadi termasuk dengan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres. Bukan berarti membungkam ya Pak? Tidak bermaksud membungkam. Oke, Pak, kita bahas terkait dengan KUHP dan juga KUHP baru. Ini berbicara soal mens rea dan juga actus reus, niat dan perbuatan. Kenapa kini niatan jadi penting, Pak? Ya karena kan seseorang itu kan berbuat sesuatu itu jelas ada niat jahat di situ. Ya kalau nggak ada niat jahat seperti yang terjadi di Muaro Jambi itu, guru memukul muridnya, niatnya untuk mendidik. Karena memang murid itu kan rambutnya pirang, gondrong, disuruh gunting, malah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada gurunya. Gurunya pukul, tidak luka, tidak apa, terus gurunya itu dijadikan tersangka oleh Polres Muara Jambi. Nah ini tidak boleh karena guru itu kan niatnya tidak ada untuk melukai, menganiaya kepada muridnya, niatnya untuk mendidik. Yang kedua dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Gitu ya. Kalau misalnya Pak ada kasus, semisal ada korban pemerkosaan yang membela diri sehingga harus membunuh pelaku, itu bagaimana Pak? Boleh. Tidak boleh juga dipidana. Tidak boleh dipidana? Walaupun jadi menghilangkan nyawa orang? Iya. Karena niatannya tadi untuk membela diri. Membela begitu, diri. Pak? Ini berarti hal baik yang baru yang dibawa di pasal 3 KUHP itu kan diberikan contoh di situ bahwa kalau terjadi di tengah laut, ada pelampung, 1, 2 orang yang harus berebut pelampung di situ, salah satunya boleh membunuh. Wow. Boleh untuk keselamatan jiwanya. Itu tidak dipidana. Sip. Apalagi kalau diperkosa.
Itu lebih parah, Iya, Pak. lebih parah lagi. Benar. Kita akan bahas lebih dalam, Pak, terkait Ya. bagaimana tentunya peran Komisi 3 untuk memastikan kesiapan seluruh aparat dalam penerapan KUHP dan KUHP baru ini. Ya. Dan tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Nah, dari kacamata aparat penegak hukum, menurut Bapak, KUHP dan juga KUHP baru ini sebagai kado indah nggak untuk hukum pidana di Indonesia dan juga masyarakat? Iya. Aparat penegak hukumnya yang harus ngerti tentang apa sih pasal-pasal yang ada di KUHP dan di KUHP. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara, pemirsa. Langsung aja nih Pak Safarudin. Bapak pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Nah, dari kacamata aparat penegak hukum, menurut Bapak KUHP dan juga KUHP baru ini sebagai kado indah nggak untuk hukum pidana di Indonesia dan juga masyarakat? Iya. Untuk KUHP itu terjadi perimbangan antara wewenang aparat, artinya polisi, jaksa di situ, Ya. dengan masyarakat yang diwakili oleh advokat. Kalau dulu advokat ini pengacara sifatnya pasif. Kalau dia mendampingi kliennya di situ, dia hanya duduk diam. Kalau dia bicara, diingatkan 1 kali, bicara lagi 2 kali, ketiga kali diusir keluar. Sekarang advokat aktif, boleh duduk di situ mendampingi kliennya. Kemudian apabila ada hal-hal yang tidak sesuai menurut dia, ada pertanyaan yang menyudutkan, ada intimidasi, advokat boleh protes. Oke. Dan dituangkan dalam berita acara. Nah, berita acara nanti ini akan disertakan dalam berita acara sampai ke pengadilan. Dan hakim pengadilan itu entry point untuk mengorek nanti kenapa terjadi protes oleh advokat. Ya. Itu bisa digali oleh hakim nanti di pengadilan. Nah, itu hak-hak masyarakat yang diwakili oleh advokat itu sangat luar biasa sekarang. Nah, penyidik-penyidik juga sekarang ini juga harus lebih hati-hati. Karena semua ada berapa kasus-kasus itu juga tidak boleh terlambat memproses, itu bisa diperadilankan. Ya benar. Ya, yang kedua, seperti yang terjadi di Polresta Sleman kemarin, di pasal 22 ayat 7. Ya. Penyelidik atau penyidik di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila menyimpang, melanggar aturan hukum perundang-undangan, maka akan diberikan sanksi administrasi, etik maupun pidana. Sudah ada di pasal 22 ayat 7. Jaksa juga begitu di pasal 68. Diberikan sanksi apabila dia salah. Ya kemarin itu sebetulnya kan muncul kemarin itu diberhentikan. Dinonaktifkan sementara ya Pak? Dinonaktifkan sementara. Itu dinonaktifkan sementara karena memang Kapolres itu Kapolda tidak punya hak untuk mengganti membuatkan SK Kapolresta. Harus dari Mabes. Tapi punya hak apabila dia melakukan kesalahan, Kapolres itu boleh dinonaktifkan, diganti sementara sambil menunggu SK yang baru dari Mabes Polri. Nah, kasus kemarin Pak terkait dengan Kapolres Sleman ini menjadi gambaran ke masyarakat bahwa ternyata masih banyak yang belum memahami penerapan KUHP dan juga KUHP baru. Ini gimana Komisi 3 memastikan Pak dan melakukan pengawasannya untuk seluruh aparat di daerah, penegak hukum di daerah bisa menjalankan dan menerapkan KUHP dan KUHP baru ini agar benar-benar jadi kado indah buat masyarakat. Jadi kita ini tiap minggu ke Polda-Polda, ketemu dengan
Kapolda dengan Kapolres dengan jajarannya itu dengan Ya. penyidik-penyidik Ya. termasuk Kajati Mhm. dengan kajari-kajarinya dengan penyidik-penyidiknya, kita mengingatkan agar baca KUHP dan KUHAP yang baru. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di Komisi 3. Oke. Nah, jadi Kapolda itu punya kewajiban untuk membuat penyidik-penyidik yang ada di Poldanya, Kajati Mhm. berkewajiban penyidik-penyidik yang ada di jajarannya itu tahu Mhm. tentang KUHP dan KUHAP yang baru. Oke. Penyusunan KUHAP yang baru ini sebelumnya sudah mengakomodir semua kepentingan belum, Pak? Iya. Jadi kan di situ memang banyak orang yang mengatakan itu lebih banyak polisi atau itu. Yang sebetulnya itu adalah terjadi perimbangan antara hak penyidik, aparat penegak hukum termasuk jaksa di situ dengan masyarakat. Mengakomodir melalui advokat yang diberikan wewenang yang cukup besar di situ. Oke. Pak, kalau saya melihat ini kan masih berjalan selama sebulan namun sudah ada, bisa kita sebut kesalahan ya Pak? Salah pidana ya sebutnya ya Pak? Salah pidana untuk salah menerapkan pasal. Salah menerapkan pasal dalam suatu tindak pidana. Ya. Bagaimana Pak, kalau misal dalam 1 atau 2 tahun ke depan ternyata masih ada kesalahan serupa, apakah DPR siap untuk melakukan suatu revisi terhadap KUHP atau KUHAP baru ini atau apa yang perlu diubah? Ya saya pikir kita tidak bisa langsung melakukan revisi. Ya aparat penegak hukumnya yang harus ngerti tentang apa sih pasal-pasal yang ada di KUHP dan di KUHAP. Kalau masyarakat menemukan ada ketidakadilan, lapor kemana Pak? Kalau masyarakat, ya kan ada itu yang saya bilang lapor ke atasan penyidik, ke atasan Polri, penyidiknya. Kalau namanya di Polres, ya lapor kepada Kapolres. Kalau Kapolresnya salah, ada Kapolda. Kan gitu atasannya. Begitu juga kejaksaan. Bisa lapor langsung ke DPR, Pak? Kalau itu tidak ditanggapi, ya ke Komisi 3. Langsung ke Komisi 3, ke DPR langsung ya Pak ya. Oke Pak, kira-kira ke depan siapa nih Pak yang juga berperan penting untuk mengawal penerapan KUHP dan KUHAP baru ini diterapkan di masyarakat? Siapa saja pihak-pihak yang berwenang Pak? Ya di samping keatasan mereka semua penyidik-penyidik, ya artinya kan mereka punya atasan, harus ngerti itu. Komisi 3, ada advokat di situ. Ya masyarakat juga. Masyarakat wajib untuk mengawal ini. Ada akademisi segala macam, silakan bersuara kalau memang ada hal-hal yang kurang pas di dalam penerapan hukum yang ada ini. Baik, tentu masyarakat sepakat bahwa ini adalah kado indah untuk penerapan hukum pidana di Indonesia, Pak. Dan kami juga tentu berharap Komisi 3 bisa mengawal, ini citranya sangat baik saat ini, Pak. Mengawal bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia dan tentu bagaimana untuk memenuhi semua hal yang mendukung penerapan ini. Seperti tadi Bapak sebutkan, CCTV. Tentu butuh anggaran lebih tentunya ya, Pak. Untuk di setiap daerah. Nah, kami berharap Komisi 3 bisa menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat untuk hal ini, Pak. Termasuk media juga. Dan media tentu. Media mengawasi pelaksanaan ini. Dan ini tentu kita berdialog untuk memberikan pengawasan kepada masyarakat juga pengetahuan kira-kira seperti apa KUHAP dan juga KUHP yang baru ini sudah terjawab dengan Pak Safarudin. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu di Kabar Nusantara. Jangan bosan untuk kami undang lagi Pak. Insya Allah. Bersedia? Insya Allah bersedia. Dan pemirsa untuk kepentingan masyarakat. Betul sekali. Dan pemirsa itulah akhir diskusi kami dengan Bapak Safarudin dari fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi 3 DPR RI, dan tentunya Anda dapat
komen di bawah, kita akan bahas apa lagi, dan atau mungkin terkait dengan KUHP dan juga KUHAP baru, Anda bisa langsung melaporkan ke Komisi 3 DPR RI. Sekian dari kami dari Kabar Nusantara, saya Elsa Purba pamit undur diri dan sampai jumpa.